Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dena Miawati dan berikut USM News selengkapnya. Program studi Magister Hukum Universitas Semarang berhasil menunjukkan kontribusinya di masyarakat. Melalui kegiatan pencerahan mengenai hukum pilkada, kegiatan yang diinisiasi oleh tim pengabdian kepada masyarakat ini dihadiri berbagai elemen yang ada di masyarakat. Tim pengabdian kepada masyarakat program studi Magister Hukum Universitas Semarang sukses menggelar kegiatan pencerahan mengenai hukum pilkada. Acara yang digelar di Balai Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang ini dihadiri berbagai elemen yang ada di masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pascasarjana Profesor Dr. Indarto SEMSI mengungkapkan pentingnya mengimplementasikan ilmu dan teknologi yang ada di perguruan tinggi agar mampu berkontribusi pada permasalahan yang ada di masyarakat. Harapannya kita bisa mengimplementasikan ilmu dan teknologi yang ada di perguruan tinggi di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaan perguruan tinggi itu mampu berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Lebih lanjut, Kaprodi MH USM Dr. Andes Haji Kuku Sudarmanto BAS SOS SH MMMH menggarisbawahi praktek manipolitik yang dilarang oleh PP nomor 151 tahun 2000 yang dapat merusak prinsip demokrasi. Ini kami sampaikan dan juga dengan diskusi agar yang hadir ini mempunyai pengetahuan cukup untuk disampaikan kepada warga masyarakat agar ketika ada pilkada, ada pemilihan legislatif, ada pesta demokrasi ini jangan tergiur dengan politik uang atau money politik. Karena ini bisa menghancurkan sendi-sendi demokrasi, sendi-sendi pemilihan kepala daerah yang harus bisa memimpin warganya untuk menuju pada masyarakat adil dan makmur. Saya rasa itu. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, program Magister Hukum USM menunjukkan keterlibatannya yang sukses untuk berperan dalam pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Kerobokan. Guna memberikan bekal kepada peserta mengenai dasar-dasar menjadi jurnalis, Universitas Semarang menggelar pelatihan jurnalistik baru-baru ini. Bukan hanya menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, kegiatan ini juga menjadi tempat bagi peserta mempraktikkan langsung ilmu yang diperoleh. Sebanyak 50 pelajar dan mahasiswa mengikuti pelatihan jurnalistik yang digelar Universitas Semarang di ruang seminar modern Gedung Menara USM Profesor Dr. Muladi SH baru-baru ini. Kegiatan yang dibuka Direktur USM TV Saiful Hadi Mkom ini menghadirkan Kepala Biro Semarang Suara Merdeka Roni Yuwono dan wartawan Tempo sekaligus alumnus USM yaitu Jamal Abdul Nasir. Dalam kesempatan itu, peserta diberikan pengetahuan terkait kode etik jurnalistik, penulisan straight news dan news feature. Saiful Hadi yang juga menjabat Pemret Warta USM mengungkapkan, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada peserta tentang dasar-dasar menjadi seorang jurnalis. Sementara itu, Roni Yuwono mengungkapkan bahwa seorang jurnalis wajib mematuhi kode etik sebagai rambu-rambu etika yang harus diperhatikan ketika menulis berita. Jadi bekal kode etik ini penting untuk nanti adik-adik yang ingin menggeluti dunia jurnalistik, dia tahu rambu-rambu mana yang boleh, mana yang enggak ketika menjadi jurnalis. Dan kode etik jurnalistik ini juga sangat relevan dengan era teknologi sekarang. Artinya kita menjadi lebih berhati-hati dalam memposting apapun, memposting tentang tulisan, video. Jadi tetap memperhatikan rambu-rambu seperti yang diamanatkan Undang-Undang Pers. Wartawan Tempo sekaligus alumnus USM Jamal Abdul Nasir menyatakan seorang jurnalis harus memiliki keberanian dalam mengambil liputan dengan menanamkan sikap skeptis dan selalu ingin tahu terhadap banyak hal. Jurnalis harus selalu untuk meng-cross-check apa yang hasil liputannya. Harapanku sih kalau memang benar-benar mau belajar soal jurnalistik ya tadi kata kuncinya selalu ingin tahu, selalu curiosity dan selalu skeptis atau jangan mudah percaya.
Dan kalau mau menumbuhkan kepenulisan, ya teman-teman harus rajin-rajin membaca itu intinya. Untuk menghadapi tingginya curah hujan yang berdampak pada potensi bencana hidrometeorologi, Basnas Jawa Tengah terus berkoordinasi dengan lembaga kedaruratan bencana lain untuk kesiapsiagaan darurat bencana di Jawa Tengah. Basnas Jawa Tengah terus bersiaga guna turut serta dalam kedaruratan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di musim penghujan di 35 kabupaten kota di Jateng. Salah satu keseriusannya dengan menggelar beberapa waktu lalu apel siaga bencana yang dipimpin langsung oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka. Pimpinan Basnas RI bidang pendistribusian dan pendayagunaan Saidah Sakwan MA menyampaikan, sebanyak 5.000 personel kesiapsiagaan bencana Basnas ini terdiri atas relawan BTB dari 30 provinsi dan 360 kabupaten, kota, tenaga medis, dan non-medis rumah sehat Basnas dari 22 kabupaten dan 11 provinsi, OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang. Kesiapsiagaan Basnas Jawa Tengah ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan umat, khususnya melalui 2 program prioritas Basnas, yaitu BTB dan RSB. Saidah menjelaskan saat ini BTB telah terbentuk di 30 provinsi dan 360 kota kabupaten siap untuk merespon setiap bencana yang terjadi. Sementara RSB telah memiliki 22 titik layanan di 16 provinsi yang siap memberikan layanan kesehatan gratis bagi mustahik. Basnas berkomitmen untuk terus meningkatkan peran serta dalam membangun pemerintah menanggulangi bencana dan memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Dengan kerjasama yang solid antara Basnas Pusat, Basnas Daerah, pemerintah daerah, serta mitra strategis, program BTB dan RSB diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam penanggulangan bencana dan penyediaan layanan kesehatan berkualitas di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Basnas Provinsi Jawa Tengah Dr. Kyai Haji Ahmad Daroji MSI menyampaikan, Daroji mengatakan bahwa Basnas Jawa Tengah juga siap dan siaga 24 jam selama memasuki musim penghujan ini untuk dapat berkoordinasi dengan relawan dan instansi kedaruratan lain dan mendoakan agar kerja tim kebencanaan di Jateng tidak berat yang artinya tak ada bencana yang menonjol di Jateng. Alhamdulillah, insya Allah besok pada hari Jumat kami dari Basnas RI akan menyelenggarakan apel siaga bencana yang akan dihadiri oleh 5.000 relawan se-Jawa dan akan dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Mas Wapres Gibran. Jadi ini bentuk kesiapsiagaan kita, satu soal standar, tadi standar pelayanan, standar sumber daya manusia, juga standar infrastruktur, ya, dan peralatan, serta kecepatan di dalam manajemen kebencanaan. Dari Semarang, Andre Aprianto, USM TV. Perajin patung Yesus di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, banjir pesanan menjelang Hari Raya Natal 2024. Peningkatan pesanan ini bahkan mencapai 80% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menjelang Hari Raya Natal 2024 menjadi berkah tersendiri bagi pengrajin patung Yesus di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Salah satunya Sanggar Bukit Akar di Mulyoharjo. Sanggar itu kebanjiran pesanan patung Yesus dan ornamen gereja lainnya penghias suasana Natal. Pemilik Sanggar Dandi Setya Prada mengatakan bahwa setiap menjelang perayaan Natal, permintaan patung maupun ornamen rohani selalu meningkat. Bahkan di tahun ini, peningkatan pesanan mencapai 80%. Menurutnya, peningkatan ini lantaran perbaikan kondisi ekonomi serta banyaknya gereja yang direnovasi. Pihaknya mengaku kewalahan menerima pesanan sejak 6 bulan terakhir. Dia bahkan menambah jumlah karyawan dari 20 orang menjadi 30 orang untuk mengatasi permintaan tersebut. Pesanan terbanyak datang dari Semarang, Surabaya, Bandung, Jakarta, hingga Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya patung Yesus saja, dirinya juga membuat berbagai jenis ornamen gereja seperti salib korpus, mimbar, meja altar, ornamen perjamuan, dan lemari tempat patung. Semua kerajinannya berbahan dasar kayu jati yang untuk harga bervariasi, mulai dari 4 juta hingga 200 juta rupiah. Pesanan untuk mau Natal ini sangat banyak sekali, sampai kewalahan tukang saya ini, terutama yang ngukur sama finishing. Pesanan masuk itu sejak kapan? Udah sejak 6 bulan yang lalu.
Soalnya kan besar-besar, ada yang meja altar, altar mimbar gitu. Dari mana aja? Ini yang paling banyak NTT, Surabaya, Semarang, sama Jakarta yang paling banyak. Daerah Jakarta lah. Biasanya yang dicari apa Mas jelang Natal ini? Jelang Natal ini perjamuan kudus, salib korpus, terus mimbar, meja altar, sama almari tempat patung itu yang besar tadi. Satu gitu kan. bulan bisa produksi berapa? Untuk yang apa? Yang perjamuan kudus? Yang untuk Natal ini? Untuk Natal banyak sekali. Untuk Natal ini. Soalnya untuk perjamuan kudus Perjamuan kudus 1 bulan ini bisa sampai 5 item. Dalam 1 bulan, Sanggar Bukit Akar mampu memproduksi 5 patung. Hasil kerajinannya pun tidak hanya dipasarkan dalam negeri, namun juga hingga mancanegara. Dari Jepara, Eni Ayu Lestari melaporkan. Dalam rangka HUT Perumdam Tirta Dharma Grobogan yang ke-38, bekerja sama dengan Perum Perhutani KPH Gundi, melaksanakan kegiatan penghijauan di Wana Wisata Sendang Coyo, Pulau Kulon, Grobogan. Penghijauan tersebut dilakukan guna menjaga ekosistem yang ada di kawasan hutan Wana Wisata Sendang Coyo. Kegiatan penghijauan yang dilaksanakan Perum Perhutani KPH Gundi dengan Perumdam Tirta Dharma Grobogan tersebut dihadiri oleh Administrator KPH Gundi beserta jajaran, Direktur Perumdam Purwatirta Dharma bersama jajarannya pada Selasa pagi di Wana Wisata Sendang Coyo. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melestarikan pepohonan yang ada sekaligus menjaga ekosistemnya. Ada 380 pohon yang dipersiapkan untuk penghijauan yang terdiri dari pohon jati dan buah-buahan. Pada pagi hari ini, Bu. Penanaman pohon untuk dalam rangka HUT Perumdam Purwatirta Dharma yang ke-38. Jumlahnya, Bu, berapa pohon yang ditanam? 380 pohon. Pohon yang ditanam, Bu, dan tujuannya? Pohonnya macam-macam. Yang di sini yang disiapkan ada jati, ada buah-buahan. Bu, fungsi adanya penanaman pohon ini gimana, Bu? Tujuannya apa, Bu? Fungsi tujuannya adalah kita untuk melestarikan pohon-pohon yang ada supaya nantinya terjaga untuk ekosistem yang ada di sini. Dengan PDAM sendiri, Bu, hubungannya apa, Bu? Kami menggunakan air yang ada di sini sehingga kita juga bagaimana melestarikan air ini supaya tetap ada sehingga bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkaitan dengan air. Kegiatan tersebut dilakukan guna menjaga sumber air yang juga dimanfaatkan oleh Perumdam Tirta Dharma guna memenuhi air masyarakat Grobogan. Kami merayakan ulang tahun dari Perumdam Tirta Purwatirta Dharma yang ke-38. Dalam acaranya ini salah satunya dengan melaksanakan gerakan penghijauan dengan tema 1 pohon 1000 kehidupan. Ini sangat kami apresiasi karena apa? PDAM bukan hanya menggunakan airnya, tapi juga menjaga keberlangsungan supaya air itu tetap ada. Dengan menanam pohon berarti kita juga melestarikan lingkungan dan melestarikan ketersediaan air. Ada berapa tanaman, Pak, ini ditanam, Pak? Ini tanamannya kebetulan memang yang kami sediakan dari Perhutani bekerja sama dengan PDAM, ini dari persemaian kita. Ini ada jati, kemudian ada buah-buahan, ada snorkeling, dan lain-lain. Jadi banyak ragam dengan jumlah seperti yang tadi disebutkan 380 pohon. Ini di wilayah hutan apa, Pak? Ini wilayah hutan RPH Coyo, BKPH Panunggalan, yang di dalamnya ada mata air Sendang Coyo. Sendang Coyo dikelola oleh perhutani atau warga, Pak? Ini dikerjasamakan antara perhutani dengan LMDH Jati Lestari, kemudian juga dengan PDAM untuk airnya. Harapannya, Pak, dengan adanya penanaman pohon ini, Pak? Harapannya seperti tadi saya sampaikan, supaya bukan hanya penggunaan airnya saja, tapi juga menjaga keberlangsungan ketersediaan air. Jadi harapan dari perhutani bukan hanya di Sendang Coyo saja, tapi juga di sendang-sendang yang lain yang dikerjasamakan dengan PDAM, dilakukan gerakan penghijauan dengan penanaman pohon di lokasi-lokasi tersebut. SD Negeri Sarirejo Kartini menggelar acara gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Kegiatan ini memamerkan berbagai hasil pembelajaran siswa selama semester 1 dengan tema kearifan lokal Semarang dan Jawa Tengah.
Ratusan siswa memenuhi aula SD Negeri Sarirejo Rabu 18 Desember 2024. Mereka antusias melihat dan menyaksikan beragam karya yang dipamerkan dalam acara Gelar Karya P5. Berlangsung selama 3 hari berturut-turut, Gelar Karya P5 ini menjadi puncak pembelajaran siswa untuk semester 1. Kepala Sekolah Alimuddin Aziz menjelaskan, berbagai karya siswa dari kelas 1 sampai 6 dipamerkan dalam acara ini. Mulai dari produk kerajinan tangan, karya seni, hingga pertunjukan budaya yang berkaitan dengan kearifan lokal. Adapun tema gelar karya P5 semester ini adalah kearifan lokal Semarang dan Jawa Tengah, sehingga berbagai produk seperti makanan tradisional, jamu, hingga batik dipamerkan untuk menggali nilai-nilai budaya daerah. Aziz berharap kegiatan ini bukan hanya menumbuhkan rasa percaya diri siswa, tapi juga mendorong mereka untuk mencintai budaya Indonesia, khususnya budaya lokal. Hari ini kegiatannya adalah gelar karya. Gelar karya diadakan di akhir semester. Kali ini di akhir semester 1. Di SDN Rejo kami kemas selama 3 hari. Ya, yang mana pada hari pertama itu fase A yaitu fase 1-2, hari kedua untuk fase B untuk kelas 3-4, dan yang terakhir hari ini untuk fase C kelas 5 dan 6. Apa yang ditampilkan? Yang pertama adalah hasil-hasil kegiatan pembelajaran di dalam kelas, yaitu berupa produk-produk, berupa hasta-karya yang mereka kemarin lakukan ketika pembelajaran. Yang kedua adalah berupa kegiatan-kegiatan yang berupa gerakan seperti seni tari, seni drama, atau seni-seni yang berupa koreo-koreo seperti itu. Temanya, Pak? Untuk temanya apa ya? Baik, untuk tema semester ini memang kearifan lokal. Jadi kearifan lokal kami angkat Kota Semarang, jika meluas pun ya Semarang dan sekitarnya, khususnya Jawa Tengah begitu. Nah, harapan kami anak-anak semakin yang pertama semakin senang dengan belajar, semakin cinta dengan budaya-budaya Indonesia, khususnya lokal Semarang. Yang ketiga, anak-anak mampu mengekspresikan apa yang mereka telah buat, mereka create di kelas, agar mereka tampil percaya diri, ditampilkan di khalayak, dilihat oleh siswa-siswa yang lain, bapak ibu guru yang lain, juga wali murid yang lain. Luar biasa, Mbak. Pemirsa, melonjaknya harga barang di Nigeria mendorong maraknya penjualan pakaian bekas di kota-kota besar. Karena banyak warga beralih mencari pilihan yang lebih terjangkau, bagi banyak warga Nigeria, pasar barang bekas menjadi penyelamat untuk bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi dan tingginya inflasi. Simak laporan VOA berikut ini. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Dena Miawati dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama bertahun-tahun, Agatha Okwori yang berusia 30 tahun dan seorang pengusaha sukses di Abuja sering berbelanja di butik kelas atas. Tapi dengan harga pakaian baru naik lebih dari 2 kali lipat, ia kini beralih ke toko pakaian bekas untuk mendapatkan pilihan yang lebih terjangkau. Menurut Agatha, pakaian bekas memungkinkannya untuk tetap bergaya sembari tetap berhemat. I moved from buying brand new clothes to buying thrifts because one, aside the cost, thrift wears are more durable. I discovered thrift wears are more durable. And like we all know, brand new clothes are quite on the high side. They are quite expensive, way more than thrift wears. That's why they switched to thrift. Belanja pakaian bekas dulunya lebih bagi pembeli berpenghasilan rendah, tapi kini sudah menjadi hal yang umum. Pasar barang bekas yang disebut sebagai Okrika, mulai dari Lagos hingga Abuja, selalu sangat ramai. Ekonom Isaac Botti mencatat, bagi banyak orang, belanja barang bekas adalah respons terhadap inflasi dan kebijakan yang membuat mereka harus merogoh kocek lebih dalam. So they do all of this as a means of survival because the government is not helping, the economic situation is not helping, the Nigerian government policies are not favorable to consumers. So it is two ways, a means of affordability for the consumer and a means of boosting sales for the sellers.
Andrew yang berusia 32 tahun sudah melihat pergeseran mode ini secara langsung. Ketika harga pakaian baru melonjak, ia beralih menjual pakaian bekas di pasar Nyanya yang terkenal di Abuja. Menurut Andrew, hal ini membantu bisnisnya tetap bertahan. A time came that the brand new became so high, that is the amount, the price in the market is so high that many cannot afford to get it at that price. Studi menunjukkan Nigeria mengimpor lebih dari 500.000 ton pakaian bekas setiap tahun. Tapi alternatif ini pun terasa sulit karena kenaikan biaya impor mendorong sejumlah pedagang barang bekas menaikkan harga. Dan bagi banyak orang, ini berarti harus berkompromi dengan kualitas dan gaya demi berhemat. Because in those days that economy was very good, we used to buy from high-profile boutique because there's a way we classify ourselves, living an ostentatious life. But because of the economy, the exigency in the economy now, it has made me at least to cut my clothes according to my size. No, if the economic condition improves, I have to stop. I have to go back to my normal fashion. Para ahli sepakat, belanja barang bekas kemungkinan akan tetap populer selama tekanan ekonomi masih berlangsung. Tren ini juga berdampak pada industri tekstil lokal Nigeria karena berkompetisi dengan pakaian impor yang lebih murah. Tapi ekonom yakin investasi pada produksi tekstil lokal akhirnya dapat membuat harga pakaian baru menjadi lebih terjangkau. Government needs to invest in the sector, subsidize their operations, help to relieve the burden, the cost of production, burden of the cost of production on the manufacturer. That will translate to lower cost of production and cost of sales, which is the real affordability. Dan saat warga Nigeria beradaptasi dengan perubahan ekonomi, pasar barang bekas memberikan pilihan harga yang lebih terjangkau. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.